Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yusuf Putra. Saya Lina Zara. Saya Dina Asmawati. Saya Kamila Sati Asafa. Saya Zara Siti Umaira. Saya Muhammad Nuraini. Saya Kevin Hilmi Alfarizi. Baik, berikut adalah hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Hilmi Alfarizi, mahasiswa UBSI Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menanyakan seputar Squid Game. Di sini saya sudah bersama narasumber, ya, boleh diperkenalkan. Halo, nama saya Kamila Sati dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Ya, sebelumnya saya mau nanya, maaf, kakaknya udah pernah nonton film Squid Game? Oh, Squid Game, iya aku nonton. Oh, itu bisa tahu filmnya itu akses atau tahu filmnya dari mana? Yang pertama tuh dari Instagram sih, karena itu kan waktu itu filmnya lagi booming banget ya. Terus jadinya aku nonton, dan nontonnya itu aku di Netflix. Oke, terima kasih. Ya. Buat pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat pesan atau tema yang ingin disampaikan film ini kepada penonton? Menurut aku film Squid Game ini pesannya apa ya? Jangan gampang nyerah buat gapai sesuatu, karena segala sesuatu itu nggak ada yang instan, guys. Gitu. Ya, buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Anda bersikap setelah melihat beberapa adegan kekerasan yang terdapat dalam drama Korea tersebut? Untuk bersikap ya jangan ditiru, karena itu kan nggak bagus juga ya kan. Di situ adegan kekerasannya apalagi langsung bikin orang mati gitu. Ya, buat pertanyaan ketiga, apakah ada reaksi negatif atau kontroversi yang timbul akibat adegan dalam film Squid Game? Kalau buat aku abis nonton itu kan benar-benar langsung adegan kekerasan itu banyak banget kan, apalagi kalau misalkan yang adegan yang tembak-tembak itu kadang-kadang kalau nimbulinnya suka agak kebayang gitu sih, suka kebayang adegan kekerasannya gitu. Buat pertanyaan keempat, bagaimana dampak psikologis dari menonton Squid Game menurut Anda? Iya, yang sama kayak yang tadi sih, kayak kalau misalkan mau tidur, kebayang adegan lagi tembaknya, terus kan itu benar-benar dimunculin tuh darahnya kemana-mana ya kan, jadi kebayang gitu. Yang kelima, menurut Anda, apa pesan utama yang ingin disampaikan dari series ini untuk para penonton? Sebenarnya sama kayak yang pertama tadi, kita jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa, sesuatu itu nggak ada yang instan. Terus juga kesetiaan kawan sih, kataku kesetiaan kawan. Terus juga kita solidaritas. Terus juga kalau misalkan apa-apa tuh usaha dulu gitu, jangan gampang yaudah deh ini aja deh, yaudah jangan terima-terima doang gitu, kita harus usaha dulu gitu sesuatunya. Oh ya. Buat pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan Anda terhadap laporan tentang anak-anak yang meniru permainan dari Squid Game? Menurut aku kayaknya itu serem banget gak sih, karena emang di situ kan contohin permainan anak-anak ya di dalam permainan itu. Tapi menurut aku itu sisi negatif sih, karena menurut aku kayak serem banget kalau misalkan anak-anak sampai niru yang sampai segitunya gitu, karena kan di situ banyak adegan kekerasan juga gitu. Buat pertanyaan selanjutnya, yang ketujuh, apakah penggambaran adegan kekerasan dalam film Squid Game mempengaruhi Anda secara emosional, dan apakah menurut Anda film ini memiliki dampak negatif pada penonton? Iya, dampak negatifnya seperti tadi yang ditanya itu, anak-anak bisa niru, karena kan media sekarang tuh nggak dibatasin dengan nggak dibatasin dengan usia, siapa aja bisa nonton, tapi bisa akses gitu. Jadi ngeri banget kalau misalkan sampai anak-anak, apalagi mereka polos, nggak tahu apa-apa nih, kayak belum bisa menilai dengan bijak, ini benar nggak sih gitu, kayak cuman ngikutin zaman, ini nggak taunya mereka salah gitu, malah ngikutin yang nggak baiknya gitu. Buat yang selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang cara Squid Game yang menggabungkan permainan anak-anak dengan unsur yang berbau kekerasan? Sebenarnya sih oke-oke aja ya, idenya kreatif kalau pakai permainan anak-anak, tapi
balik lagi kayak yang tadi, takutnya kalau misalkan ada anak-anak di bawah umur yang nonton terus mereka ngelakuin hal yang sama ditambahin gitu, itu jadi dampak yang negatif sih. Ya, yang selanjutnya, hal apa yang pertama kali menarik perhatian Anda untuk menonton film Squid Game? Pertama kali karena itu daya tarik aku ketika menonton pertama tuh karena lagi booming banget ya Squid Game gitu. Terus apa ya namanya, mereka tuh kreatif pakai permainan anak-anak. Terus yang ketiga itu katanya seriesnya tuh bikin penasaran gitu loh. Jadi aku juga ikut penasaran nih, pengen nonton juga. Itu aja. Ya, buat pertanyaan yang terakhir nih 10, pesan moral apa sih yang ditangkap dalam film Squid Game? Pesan moralnya sama kayak yang tadi sih sebenarnya, jangan gampang nyerah, lebih setia kawan, terus juga apa ya, mencoba untuk lebih bijak lagi dalam menanggapi film atau video yang ada kesan negatifnya gitu. Itu aja cukup. Ya, terima kasih ya. Oke, sama-sama, bye-bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Muhammad Wisa Putra dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini gua akan bertanya-tanya nih seputar drama serial Squid Game. Yuk ikutin gua. Halo bro. Halo bang, dari mana nih bang? Wah, gua kebetulan dari kampus BS ini bang. Pengen nanya-nanya aja sih nih. Boleh. Kira-kira lu nonton drama serial Squid Game gak? Yang waktu itu sempat viral tuh. Oh, gue pernah nonton. Jadi sedikit banyak lu tahu lah ya, alur ceritanya tuh gimana. Tahu. Oke, gue boleh nanya-nanya dikit ya bang? Boleh. Oke, siap. Boleh sok. Ini gini bro, kalau dari sudut pandang lu nih melihat pesan atau tema yang ingin disampaikan film ini kepada penonton tuh apa sih kira-kira? Menurut sudut pandang gue ya, Ya. temanya tuh kayak mengarah pada permainan masa kecil gitu. Iya. Tapi karena si kakek itu kan yang buat kan. Iya, si kakek. Itu kan. Terus dia kayak kesepian mungkin, jadinya kayak ngebuat permainan masa kecil aja. Oke, Tapi jadi- bunuh-bunuhan tuh anehnya gitu. Mungkin itu dibalut dengan adegan kekerasan, jadi kesannya untuk memperebutkan hadiah gitu ya. Betul. Oke, kita next ke pertanyaan kedua ya bang ya. Ya. Bagaimana cara lu bersikap nih sebagai penonton setelah melihat beberapa adegan kekerasan yang terdapat dalam film Squid Game ini? Sikap gue sih ya menikmati aja, kayak kan itu namanya film kan. Adegan kekerasan ya cukup di film aja. Berarti jangan dibawa-bawa ke realistis kehidupan Berarti kita ya. jangan dibawa ke real life lah. Jangan misalnya dia bunuh, kita juga harus bunuh orang, enggak gitu. Siap. Nah, yang ketiga nih bang, apakah ada reaksi negatif atau kontroversi yang timbul akibat adegan yang berunsur kekerasan dalam film Squid Game ini? Ada gak kontroversi menurut versi lu nih atau reaksi negatif yang timbul Ada dari sih. film ini? Jadinya anak-anak nih yang nonton kayak gitu jadinya kayak dia kan abis nonton gitu terus kayak ngikutin kan gamenya gimana, terus kayak misalnya kalah ya mati gitu. Jadinya kayak negatif aja buat Jadi itu anak-anak. dampak negatif ya. Dampak negatif. Nah, next yang keempat nih bang, apa dampak psikologis yang akan muncul setelah menonton film ini? Ada dampak psikologis gak bagi lu bang? Mungkin entah susah tidur atau kebayang-bayang terkait adegan tersebut. Enggak sih, dampak psikologis gua enggak terganggu sih sama film-film kayak gitu. Jadi aman ya bang ya? Aman. Oke, next. Menurut lu nih, apa pesan utama yang ingin disampaikan dari series ini untuk para penontonnya nih? Kira-kira film ini menggambarkan tentang apa? Film ini tuh menggambarkan tentang orang kakek-kakek ya, orang tua yang mungkin mau mengenang masa kecilnya. Jadi dia membuat sebuah permainan yang dimana itu permainan itu ya tentang masa-masa kecil, dari kayak main jangan bergerak dulu kalau dia ada yang ngelihat, atau main apa tuh ya, gula-gula pasir yang dijilat-jilat tuh itu. Jadi mau permain masa kecil kan. Dia cuma mengenang aja. Mengenang masa kecilnya dia mungkin. Nah, Oke. itu. Next nih. Bagaimana sih tanggapan lu sebagai orang yang lebih tua nih terhadap banyaknya laporan nih? Kan banyak nih anak-anak yang meniru permainan dari Squid Game ini. Kira-kira tanggapan lu gimana nih?
Tanggapan gue ya untuk orang tua ya, untuk orang tua ya harus ada bimbingan lah. Misalnya kalau dia untuk apalagi anak-anak ya dibatasin untuk menonton film-filmnya, kayak mungkin nontonnya yang wajar-wajar aja, yang 13 ke bawah, yang 13 ke atas tuh dibatasin. Jadi jangan dibolehin, takutnya menyerang psikologis dia. Oh, jadi harus dibimbing dengan Ya, orang tua, didampingi ya sebaiknya ya. betul. Oke bro. Nah ini pertanyaan ketujuh nih bro. Apakah adegan kekerasan dalam film Squid Game mempengaruhi lu secara emosional? Dan apakah film ini berdampak negatif pada penonton? Kekerasan dalam Squid Game sih kalau gue nggak terpengaruh apa-apa nih sama film tersebut nih. Tapi kalau menurut pandangan gue itu kayak kekerasan di dalam Squid Game itu bisa berpengaruh karena kekerasannya itu kayak nyata banget. Kalau ditembak beneran. Itu Terus kalau jadi contoh sama anak kecil kalau nggak diawasi sama orang tuanya mungkin iya, gitu. mau ditusuk-tusuk beneran. Jadi ya adalah pengaruhnya kayak gitu. Oke, siap nih bro. Next, pertanyaan ke-8 nih. Bagaimana pendapat lu tentang film Squid Game yang menggabungkan permainan anak-anak nih? Kan yang kita tahu kan permainan Squid Game itu permainan anak-anak nih. Nah, tapi dibalut dengan unsur kekerasan. Menurut lu gimana itu bro? Hal wajar apa gimana? Kalau dibilang wajar sih enggak, kayak tapi ini namanya sebuah film ya, kayak sutradaranya tuh punya imajinasi yang mungkin luar biasa di Korea. Ini mana sih, Jepang? Di Korea. Korea itu kayak sutradaranya tuh kayak imajinasinya atau ya kreatifnya dia, jadinya namanya film, dia bisa berbuat apa aja, bisa melakukan apa aja, dan bisa menaruh ide-ide yang ada di kepalanya dia. Jadi menurut gue keren sih, bukan hal yang wajar atau gimana, karena itu film. Kalau di dunia nyata itu baru nggak wajar, dan itu sangat apa ya, kalau di dunia nyata tuh kayak harus dilarang banget sama pemerintah. Jadi hanya fiktif belaka. Iya, fiktif belaka, dan itu gue mewajarkan kalau di film. Oke, lanjut. Hal apa yang pertama kali menarik perhatian lu buat nonton nih film, bro? Menarik tuh karena seliweran di FYP gue dulu TikTok, kayak ini film apaan sih, kayak kok ada kayak permainan anak-anak tapi kok ditembak-tembak gitu. Jadinya kayak gue kayak terpancing kan. Iya. Kayak kemakan hasutan TikTok, jadinya search, abis itu nonton deh. Jadi gara-gara medsos mungkin ya, jadi ikut penasaran. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih, bro. Kira-kira pesan moral apa yang didapat setelah lu nonton film ini nih? Ada pesan moral gak kira-kira? Pesan moral gue nih yang mungkin cuman itu aja sih kalau menurut gue, kayak kita tuh harus safety sama berusaha terus, walaupun itu kan kita lagi beradu sama teman-teman kita sendiri kan, mau merebutkan kompetisi kan, walaupun taruhannya nyawa, tapi ya kita harus tetap berusaha aja, walaupun ada sebuah rintangan yang berat, kita harus berusaha aja Semaksimal mungkin kita walaupun minim kecil kita berhasil, tapi ya at least kita berusaha dulu, walaupun gimana nanti hasilnya ya terbaik lah pokoknya. Tuhan udah pasti mengatur jalannya. Asik. Oke bro, mungkin itu aja sih bro dari pertanyaan tadi gua. Thank you bro atas waktunya bro. Thank you. Nah, sekian wawancara pertanyaan dari gua. Ini Abang Desta. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dari kelompok 3. Saat ini saya ingin mewawancarai tentang film Squid Game. Nah, di samping saya ada Kak. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Naina. Saya umur 19 tahun. Nah, Kakak suka nonton film Squid Game? Oh dong. Nah, berarti tahu dong ya filmnya. Tahu. Oke, ini aku kasih beberapa pertanyaan dong, ya kan? Boleh ya? Oke. Nah, sekarang aku menanya nih, bagaimana Kakak melihat pesan atau tema yang ingin disampaikan pada film ini kepada penonton? Kalau menurut aku sendiri ya, di film ini tuh pesan yang ingin disampaikan adalah kalau kita tuh di dalam hidup pasti ada yang namanya persaingan. Jadi kita harus siap untuk adanya persaingan itu, dan juga harus kerja keras, serta harus ada ambisi yang kuat untuk mencapai tujuan yang kita pengen. Oh gitu. Terus bagaimana cara Kakak bersikap setelah melihat beberapa adegan kekerasan yang terdapat dalam drama Korea tersebut? Tentunya kita harus memahami sebenarnya konteks dalam film ini tuh apa ya. Kayak
latar belakang kenapa sih kekerasan itu bisa terjadi, terus watak tokohnya ini gimana sehingga kok bisa gitu dia melakukan kekerasan. Selain itu kita juga harus membatasi diri sendiri dengan pengetahuan kalau itu cuman konsumsi publik semata, jadi kita harus bisa menyaring informasi tersebut kalau misalkan hal itu cuma sekedar film atau hiburan. Jadi jangan sampai kekerasan yang ada di film itu kita lakukan di kehidupan nyata gitu. Nah, terus apakah ada reaksi negatif atau kontroversi yang timbul akibat adegan dalam film Squid Game? Adegan kontroversinya mungkin karena ada banyaknya kekerasan ya di film ini. Yang mana adegan kekerasan ini bisa dibilang cukup brutal dan gak semua umur bisa nonton film ini. Nah, terus bagaimana sih dampak psikologis dari menonton film Squid Game menurut kakaknya? Aku sih jadi kayak timbul rasa empati gitu ya, karena lagi-lagi kita pasti punya rasa kemanusiaan lah gitu ngeliat gimana pemain dalam Squid Game ini tokoh-tokohnya ngalamin kesulitan dalam permainan yang mereka hadapi. Nah, terus menurut kakak, apa pesan utama yang ingin disampaikan dari series ini untuk para penontonnya? Ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan sih, dan juga tentang gimana rasa tekad kita harus tetap terus dipertahankan. Begitu. Terus bagaimana tanggapan kakak terhadap laporan tentang anak-anak yang meniru permainan dari Squid Game? Kan banyak tuh. Sebenarnya permainan di dalam Squid Game ini banyak ya, yang ada di Korea Selatan sendiri itu permainan yang emang buat anak-anak gitu ada. Cuman kalau misalkan diambil dari segi negatifnya itu salah, kayak kekerasannya ditiru itu salah. Cuman kalau misalkan permainannya aja gitu dimainin untuk anak-anak nggak apa-apa sih aman. Oh, jadi ada pro dan kontra gitu ya. Nah, terus apakah penggambaran adegan kekerasan dalam film Squid Game mempengaruhi kakak secara emosional? Terus, dan apakah menurut kakak nih filmnya memiliki dampak negatif pada penonton? Kalau aku sih enggak ya, karena udah terbiasa sama film-film yang ada kekerasan kayak gini. Cuman bagi orang-orang yang nggak terbiasa, mungkin akan timbul rasa takut dan gelisah ketika nonton film ini karena banyak kekerasan gitu ya. Begitu. Terus bagaimana pendapat kakaknya sendiri nih tentang cara Squid Game yang menggabungkan permainan anak-anak dengan unsur berbau kekerasan? Awalnya aku pikir nggak apa-apa, karena kan film ini pasti ada batasan umurnya dong. Cuman setelah dipikir-pikir, banyak banget di media sosial tuh cuplikan-cuplikan dari film Squid Games yang mana pasti ngebuat anak-anak tuh tertarik gitu sama film ini. Apalagi ada adegan permainannya kan. Cuman lagi-lagi ini berkaitan dengan gimana orang tua ngebatasin media sosial kepada anaknya sih, dan juga gimana orang tua merhatiin anak-anaknya lah gitu dengan apa yang mereka konsumsi. Terus hal apa yang pertama kali menarik perhatian kakak untuk menonton film Squid Game? Yang menarik tentunya gimana serunya tantangan-tantangan yang ada di film ini gitu. Gimana pemain-pemainnya menghadapi setiap tantangan yang ada di game. Keren. Ini pertanyaan terakhir nih, pesan moral apa yang ditangkap dari film Squid Game? Pesan moralnya tentunya adalah kita harus berusaha, tapi lebih baik kalau kita misalkan tuh mencapai sesuatu dengan cara yang lebih positif gitu, dengan cara yang enggak menyakiti orang lain atau menjatuhkan orang lain untuk mencapai tujuan yang kita mau. Bagus sekali ya teman-teman pendapatnya. Terima kasih Kak Naya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.